Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025, di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Rocky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Rocky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya biasa hitung tuh, bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral tuh lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya, dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berperata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus, saya nggak perpanjang, biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang.
Menghadirkan lokal. Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngadek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025 di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Rocky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Rocky Gerung. Silakan Pak Purbaya. D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi
mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berprata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh dikasih duit banyak nih. Aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi kita recover. Tapi habis itu jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025 di Jakarta. Saat itu,
Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Roky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Roky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Roky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, pertumbuhan inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Roky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh, dikasih duit banyak nih. Aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Roky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Roky Gerung sedikit.
Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir tuh, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025, di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Rocky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Rocky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya.
Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perpurata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing. Aduh dikasih duit banyak nih. Aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, transformasi ekonomi nasional, pertumbuhan inklusif menuju 8% pada Kamis,
11 September 2025, di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Roky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Roky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Roky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, pertumbuhan inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Roky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya, dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berprorata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Roky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi
Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir tuh, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025, di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Rocky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Rocky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program
program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berprorata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biarnya seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional,
pertumbuhan inklusif menuju 8% pada Kamis 11 September 2025 di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Roky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Roky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Roky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, pertumbuhan inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara pada Kamis 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Roky Gerung. Silakan Pak Purbaya. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya biasa bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berprata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank, suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir tuh ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Roky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu
Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting, atau mengkritik dengan nada jenaka ini, dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis, 11 September 2025, di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Rocky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Rocky Gerung. Silakan Pak Purbaya. Jadi 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program
program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah? Saya bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berperata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir tuh ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi kita recover. Tapi habis itu jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sindiran pedas di forum ekonomi, Purbaya roasting Rocky Gerung, Jokowi nggak ngapa-ngapain, momen Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, Miro Asting, seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung, menarik perhatian publik hingga videonya beredar di media sosial. Momen Purbaya, Miro Asting,
atau mengkritik dengan nada jenaka ini dilakukan ketika ia berbicara soal ekonomi dalam gelaran Great Lecture, Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% pada Kamis 11 September 2025 di Jakarta. Saat itu, Purbaya memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ketika era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Menurut Purbaya, Jokowi saat menjadi presiden telah berupaya menggenjot perekonomian agar kembali pulih setelah minus 15%. Menteri baru pengganti Sri Mulyani ini lantas menyinggung sosok Roky Gerung yang pernah menyebut Jokowi tidak melakukan apa-apa. Saya mau kritik Pak Roky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Pak Jokowi enggak ngapa-ngapain. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita. Walau di sampingnya ada saya, ucap Purbaya yang disambut gelak tawa hadirin, dikutip dari kanal YouTube Great Institute, Senin, 15 September 2025. Diketahui, Roky Gerung kerap mengkritik mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Dikutip dari tribunjakarta.com, mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia bahkan pernah menyebut Jokowi tidak berbuat apapun saat menjabat pada 2021. Kini, dalam forum Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional, Pertumbuhan Inklusif menuju 8% yang diselenggarakan di Hotel Bidakara pada Kamis, 11 September 2025, Purbaya mengkritik balik Roky Gerung. Silakan Pak Purbaya. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak, kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang